PGRI Dewi Kusuma. Dahulu di Bojonggambir hanya ada 2 desa. Di desa tersebut belum ada yang namanya PAUD atau pendidikan anak usia dini. Kemudian para ibu-ibu PKK dulu berencana untuk mendirikan sekolah untuk anak-anak. Oleh karena itu TK PGRI Dewi Kusuma didirikan oleh ibu-ibu PKK Kecamatan Bojonggambir dengan nama TK PKK yang didukung oleh pemerintahan desa Bojonggambir. Pada tahun 1974, TK PGRI resmi terdaftar sebagai TK PGRI Dewi Kusuma di Yayasan YPLP PGRI Pusat atau YPLP PGRI Provinsi. Kemudian pada tahun 1988, TK PGRI Dewi Kusuma mendapatkan izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat ini, guru yang ada di TK PGRI Dewi Kusuma ada 5 orang guru dengan 1 orang kepala sekolah jumlah 14 dan 1 pegawai sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endeli Julianti, SPDOPD, Unit TK PGRI Dewi Kusuma, Kecamatan Bojonggambir sebagai pengelola. Prestasi kepala sekolah tahun 2015 mendapat sebagai juara guru berprestasi tingkat kabupaten dan alhamdulillah di tingkat provinsi meraih ranking 8. Di tahun sebelumnya juga mendapat juara-juara khusus dari mulai perlombaan cipta lagu anak, selalu mendapat juara ke-1 di tingkat kabupaten dan 3 kali berturut-turut. Tari Lingga Paksi juara ke-1 tingkat kabupaten, Kawi Sunda mendapat juara ke-1 di tingkat kabupaten, Kuku senam anak ceria yang dilakukan oleh guru-guru juga mendapat juara di tingkat kabupaten. Adapun kemarin mengenai prestasi lembaga tahun 2016 mendapat peringkat kedua Kabupaten Tasikmalaya. Tahun 2017 mendapat peringkat ke-1 di Kabupaten Tasikmalaya, dan untuk Priangan Timur mendapat juara pertama di wilayah Priangan Timur. Sampai sekarang mengikuti lomba tingkat provinsi. Penilaian apresiasi lembaga PAUD berprestasi tingkat provinsi Jawa Barat di jenjang TK. Ini mainan ayat 8 standar anu insyaallah bade sejak di parios dina enjing ayeuna anu kahiji standar proses anu lebetna diantawisna tentang buku penilaian dina lulusan ieu mainan aya 4 buku diantawisna buku penugasan kelas A kelas B salajengna masih kalau penilaian observasi juga salajengna aya unjuk kerja dilajengkeun deui kana buku penilaian hasil karya ieu mainan diantawisna buku penilaian oge aya saperlukeun buku perkembangan gejala awal anak ieu masuk kana standar proses salajengna seuneu buku diantos mainan aya catatan anekdot anu lebetna sesuatu yang berharga atau bahasa Indonesia itu enggak campur sesuatu yang lebih aneh gitu dari percakapan guru dengan anak yang kita amati di kehidupan anak sehari-hari. Selanjutnya ada ini masih baru ada LPPH, LPPM juga tahun ajaran baru belum ada pendidikan tapi masih dimasukkan dalam satu berkas ini. Yang tahun-tahun lalunya ini di sini tidak perlu disebutkan satu. Insya Allah ini ada dari awal sampai akhir. Selanjutnya ini ada panduan atau buku yang insya Allah ada di sini. Ini satuan-satuannya. Selanjutnya ini standar isi berisi tentang pedoman atau panduan dalam menyusun KTMP atau tentang kurtila. Selanjutnya ini ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, sekaligus ini juga ada prestasi dari guru dan juga dari kepala, juga prestasi anak, ini buku-bukunya.
alhamdulillah insya Allah dari kecamatan sampai ke provinsi, mulai dari anak dan guru sudah ada yang masuk di kabupaten dan sampai di provinsi juga. Selanjutnya ada standar sarana prasarana. Selanjutnya yang ini pengelolaan dan pembiayaan itu disatukan, ini dikelola oleh langsung diketahui disatukan di kepala sekolah gitu. Jadi ini urusan berkepalaan gitu. Selanjutnya yang ini ada terakhir standar penilaian, tapi ini mungkin sedikit karena ini sangat berkaitan dengan standar SKTPA dan standar proses, karena di standar proses juga tidak ada penilaian. Jadi ini bukunya atau isinya hanya sedikit. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dari jajaran Dinas Kabupaten Tasikmalaya, Inohong yang hari ini hadir berkesempatan menyaksikan apresiasi taman kanak-kanak di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Ibu selaku Ibu Bunda PAUD, subhanallah, kami sangat bangga bahwa Ibu hari ini menyaksikan prosesi sampai terakhir hari ini. Luar biasa yang harus kita berikan apresiasi buat Ibu, bahwa Ibu kita Ibu PAUD sampai selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baiklah, dari hasil evaluasi kami tim tadi Ibu Popi sudah melihat bagaimana sarana dan prasarana di lingkungan bermain di luar. Beliau berpendapat bahwa penataan mungkin sudah bagus, tetapi ketika mencari gudang kami kesulitan. Ternyata ditemukan di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya atau di bawah. Sampai hari ini saya tidak keluar dari area ini, belum menemukan gudang. Mungkin itu kenapa diperlukan gudang. Tadi kuping saya tetap ke arah Bu Popi bahwa perlu penyimpanan barang-barang yang perlu diperbaiki. Kalau yang tidak perlu diperbaiki, Ibu sudah saja hibahkan kepada yang membutuhkan, bisa bentuk apapun nantinya untuk yang menerimanya, begitu. Lalu dari sarana begitu datang kita semua orang melihat wajah. Betul Bu, yang pertama adalah wajah. Wajah yang begitu dilihat, saya angkat sini, mungkin angkat ke sini karena kesempatan yang diberikan itu tidak lama karena perjalanan yang jauh. Tadi kami kesini datangnya agak telat. Alhamdulillah, mungkin Ibu tadi pesan dari Bapak Kasih atau Bapak Kepala Dinas tadi ya. Kepala Dinas mohon dicatat untuk persyaratan lembaga teladan ini minimal kamar mandinya ada 4 untuk anak-anak. Minimal. Laki-laki 2, perempuan 2, guru boleh 1. Lalu air yang mengalir perlu, karena sekarang sudah holistik terintegratif bahwa anak sejak dini cuci tangan adalah awal dari kebersihan anak-anak. Dibiasakan dengan air yang mengalir. Karena sudah turun kurikulum HI-nya sekarang. Nih ada teman saya yang baru, Ibu sekarang Kabupaten Tasik mempunyai asesor, yaitu Ibu Tami, bahwa iya di dalam akreditasi ada penilaian yang disebut HI ya. Anak sejak dini mencuci tangan harus pada air yang mengalir. Iya. Nah, bentuknya apa saja? Silahkan yang jelas, tidak satu plom plom. Ya, itu enggak. Tuh, itu satu syaratnya lagi. Itu untuk sarana prasarana, mungkin ruang toilet. Ya. Kalau nggak ditambah itu masih bisa dijadiin 4 disekat karena tidak perlu gede-gede ya. Tetapi lalu saya tadi lagi menilai, saya ke belakang lagi, lupa saya tadi pembuangan, maaf ada yang makan, pembuangannya kalau nggak salah yang satu tuh udah dilihat belum ya, yang satunya lagi tidak ada pembuangan ya. Betul ya Bu ya.
mohon sepele, tetapi kan ibu sudah harus mendekati sempurna karena di wilayah Kabupaten Tasik ibu sudah jadi juara ke-1 iya, jadi ibu harus itu. Alhamdulillah mungkin untuk sarana yang sekilas dilihat karena saya tidak bisa melihat di sini jadi panggung nih. Nanti ibu tolong tata bagian lingkungan main di luar ya, karena saya tidak bisa di sini. Tadinya ada apa nih? Sebetulnya katanya ada yang dipotong, betul? Lapangan bola nggak ada yang dipotong di sini. Tadi kalau nggak salah dengar di sini ada mainan dipotong dulu sementara untuk panggung katanya. Oh disimpan, iya. Oh iya, tolong ditata itu. Kalau permainan mungkin nanti karena 50 bisa ditambah dengan yang lainnya lagi 2 atau 3. Tolong catat, sampaikan ke Bapak Dinas. Lalu kami juga masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, ada yang sering lupa karena tuntutan dari orang tua. Orang tua sering menuntut bahwa anak yang cerdas identik sesuai dengan anak bisa membaca dan menulis sejak awal usia 4-5 tahun. Itu saya katakan awal karena sebetulnya membaca menulis itu adalah hak prerogatif guru SD kelas 1. Tuh, jadi orang tua mohon nanti parenting, ibu parentingnya diintensifkan minimal 1 tahun 4 kali. Bukan mengapa, menyadarkan pemahaman tentang kerja otak anak usia dini. Bahwa kerja otak anak usia dini itu bukan untuk waktunya belajar salistung yang notabene tiap hari menjadi keharusan di lembaga taman kanak-kanak. Tolong dicatat ya, bahwa yang sebetulnya membawa cerdas 20 tahun yang akan datang itu adalah kreativitas ya, percaya diri, biasa hidup bersih, berakhlak mulia, cerdas sebagai anak, bukan cerdas sebagai orang dewasa. Cerdas sebagai anak usia 5-6 tahun. Tadi saya banyak berbincang sama guru. Bu, banyaknya masih klasikal, tolong dicatat. Nanti lagi klasikalnya dikurangi. Boleh klasikal? Boleh. Tetapi saat kata Bu Popi ahlinya saat di pertemuan pagi kalau di area dengan boneka, dengan bercerita dan di penutup, dan boleh dijasmani atau sekarang disebut fisik. Ya, fisik pun itu tidak boleh memaksakan. Itu yang tadi saya temukan, mudah-mudahan bisa diperbaiki kalau ini jadi juara. Setelah itu masih menemukan fotokopi di perencanaan. Kerja keras seminggu, tulis tangan atau ketik ulang sambil direvisi. Kelengkapan administrasi, alhamdulillah saya acungkan jempol. Tepuk tangan. Ya, tapi untuk perencanaan mohon tidak ditemukan lagi fotokopi. Tepuk tangan buat kepala sekolah. Saya acungkan jempol, administrasinya menurut saya layak ini menjadi juara 1 di wilayah sini. Ya, itu di wilayah. Tapi kalau untuk wilayah provinsi kami mesti didatangi 2 lembaga lagi, gitu. Jadi belum bisa mencanangkan. Tapi kehebatan ibu luar biasa. Saya tanya ini ada. Dari sini kemana Bu? Ke sini. Berarti pemahaman ibu biasa. Tepuk tangan, ibu harus dipertahankan. Pujian dari Bu Popi langka loh. Cantik luar dalam dan juga cantik dalam hal pekerjaan. Untuk guru, pemahaman portofolio. Saya tanya, anak, dia observasi saya kasih, oke, ada. Ini anekdot, ada mana portofolionya yang disuguhkan kepada kami, ternyata hasil karya anak. Mohon pemahaman tentang portofolio. Portofolio itu adalah kisah rekaman anak
selama menjadi anak didik kita yang disatukan dari mulai hasil karya, observasi, pengamatan, unjuk kerja, lalu hasil kompetensi yang Ibu lihat dari indikator temuan. Jadi bukan hasil karya. Kalau hasil karya masuknya ke dalam coba apa penilaian apa? Unjuk kerja. Ya, jadi portofolio adalah rangkuman penilaian atau rekaman anak selama menjadi anak didik kita sampai keluar dirangkum oleh Ibu dalam bentuk anekdot, observasi, unjuk kerja disatukan menjadi portofolio. Nih kisah anakku selama 6 bulan. Ya, dari sudut pandang fisik dia sudah bla 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 bla. Mohon mungkin itu Ibu buat portofolionya, mohon direkam semuanya yang 2 minggu ini saja. Gak usah yang sudah-sudah. Kata Inul, yang lalu biarlah berlalu, tetapi menyongsong lebih baik ke depan. Mohon semuanya. Yang terakhir, mungkin yang terakhirnya, tepuk tangan buat putra-putri Ibu yang tadi manggungnya luar biasa. Tadi ada yang kelihatan berbakat, satu orang tidak punya beban. Kalau kata Bu Popi, catat dalam penilaian keberbakatan bahwa anak tadi sudah mempunyai keberbakatan, bakat manggung, bakat nari. Titip sama saya mengharewos Bu Nur, nanti sekalian rekaman yang Bu Nur satuin dengan rekaman saya. Tadi saya mengamati tuh Ayah Akrimah sambil miring-miring ngobrol ngerekam pola lantai katanya. Tepuk tangan buat beliau. Kenapa pola lantai penting kata Bu Popi? Biasakan anak berkreasi lewat tubuhnya, karena Bu Popi bisa nyanyinya. Wah, gimana Bu Popi? Tubuh adalah musik? Ya. Adalah musik. Tuh. Breng-breng, tuh, iya. Tepuk tangan buat beliau. Tuh, rumusnya ketika perpindahan pola musik itu, Bu, diketukan yang terakhir, yang ke-8 mungkin ya. 7 kali gini-gini, 7 kali gini-gini, yang terakhirnya cepet-cepet kalau mau miring ke sini, 2, 3, 4 miring ke sini. Gitu di akhir. Kalau mau pindah miring, mau pindahnya lingkaran 1, cepet-cepet anak 2, 3, 4 lingkaran. Mungkin itu tolong dicatat. Dan penilaian ini bukan satu unsur atau satu indikator, tapi satu kesatuan yang nantinya menjadi model di wilayah Kabupaten Tasik. Kalau juara di provinsi menjadi model di wilayah Provinsi Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan kami tidak bisa mengatakan apakah ini juara 1, 2, 3 karena kami harus berjalan lagi 2 kali lembaga. Sekurangnya adalah milik kami satu tim. Mudah-mudahan hari ini kedepannya menjadi pembelajaran yang luar biasa. Hari ini adalah hari menuju lebih baik, karena penilaian adalah menuju perubahan. Tadi guru-guru ditanya siap berubah? Ya. Sekarang saya mau tanya khususnya untuk lembaga ini, siap untuk berubah? Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan juara karena sudah siap. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.